Rasman ingin adopsi Loli, siapkan kamar setara hotel bintang 5. Pengacara kondang Rasman Arif Nasution kembali menarik perhatian publik setelah menyatakan keinginannya untuk mengadopsi Loli, putri sulung Nikita Mirzani. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sebuah wawancara, di mana Rasman mengaku memiliki kepedulian yang besar terhadap masa depan Loli. Iya, Loli minta diadopsi. Dia tidak mau tinggal di tempat lain, hanya ingin bersama saya, ungkap Rasman. Belum lama ini, saya melihat Loli adalah anak yang cerdas dan memiliki potensi besar. Jika diberi kesempatan, saya ingin membantu membimbing dan mendukung pendidikannya lebih jauh, ungkap Rasman. Meskipun banyak yang meragukan kemampuannya, Rasman, yang juga seorang dosen, merasa yakin dapat mendidik Loli dengan baik. Sangat bisa, saya kan guru juga. Sebelum jadi dosen, saya guru, ujarnya. Rasman juga menyatakan bahwa ia telah mempersiapkan kamar yang layak untuk Loli di rumahnya. Kamar yang kami siapkan sangat representatif, bisa dikatakan setara dengan hotel bintang 5, itu turnya. Terkait keinginannya ini, Rasman menegaskan bahwa ia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Loli. Kalau memang ada jalan dan semua pihak setuju, saya siap untuk berkomitmen mendukung Loli dalam segala aspek kehidupannya, tutupnya. Reaksi ibu-ibu tak terduga, ibu-ibu sekamat Rasman begini. Dengar ya Loli, sejahat-jahatnya orang tua itu tetap orang tua. Sebiadabnya orang tua itu tetap orang tua. Kalau kau ngomong nyeselilahin sama ibumu yang sekarang, ibu kandung kamu, itu benar-benar luka hati sih, sakit hati seorang ibu. Oke, nggak apa-apa, di sini kamu masih kecil, emosionalmu belum terkontrol. Tapi tunggu saatnya ketika kamu mempunyai anak, aku jamin kau bakal merasakan apa yang ibumu rasakan sekarang. Jadi nggak apa-apa kamu sekarang didoktrin orang lain, di brainwash orang lain. Tapi tunggu, ada saatnya kamu bakal ditinggalkan orang itu. Dan kamu bakal merasakan kesendirian dan butuh seorang orang tua. Pegang omonganku. Mumpung macet di jalan. Well, gimana Rasman? Tonjokan adekku Nikita Mirzani. Endul. Makanya olahraga biar tambah gesit nangkisnya gitu. Well. Aduh Rasman, sebenarnya kamu itu punya cinta terpendam gak sih sama adikku Nikita Mirzani? Well, lagi ngambil perhatian, ngangkat anaknya begitu. Well, awas nanti kamu yang jatuh cinta sama anaknya. Well, kasihan nanti Padel terkodel-kodel. Well. Tahu nggak, Well, apa yang akan dilakukan sama si Padel kalau si Padel lagi marah sama kamu, Rasman? Bisa rambutnya si Padel itu tumbuh di kepalamu. Aku tuh heran nengok-nengok kalian ya yang berkomentar tentang kenapa Kak Niki ini sekarang diam, kenapa dia tidak seperti dulu, kenapa dia tidak menyerang seperti dulu, kenapa dia... Kalian dengar aku baik-baik ya. Pernah nggak kalian merasakan bahwa dia sedang menyerang dirinya sendiri? Hah? Sekarang yang menjadi senjata itu adalah anaknya. Anaknya. Ya, apakah mungkin dia menyerang darah dagingnya sendiri? Coba tanya dulu kalian. Ya, cuman anak ini yang memang nggak sadar diri, ya kan? Dia itu cuma dijadikan senjata untuk menyerang ibunya. Ya, orang yang dia mungkin anggap malaikat, orang yang dia anggap itu penolong, orang yang dia anggap akan, aku kasih tau sama kau, coba lo orang itu hidup sama kau 3 bulan aja, ya, 3 bulan aja orang itu suruh hidup sama kau, tahan nggak orang itu, ya? Kau mengabaikan kasih sayang seorang ibu hanya karena orang yang kau cintai dan orang-orang yang berpihak padamu saat ini. Tengok aja suatu saat. Loli harus punya mama kayak Mama Malpin. Biar kau tahu aja, Nikita Mirzani itu jauh lebih judes daripada aku. Kalau anakku masih kecil, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai dia 8 tahun, mau ku atur itu masih gampang. Anak kalau udah lewat dari 10 tahun, udah punya kawan, ngerti dia rasa gatal, ngerti dia rasa dicintai, disayangi. Itu udah payah kali. Kalau kau tengok aku masih gampang mengarahkan anakku yang umur-umur segini itu, ya lantaran mau nggak mau orang itu harus nurut. Tapi kalau udah 10 tahun ke atas, ya Allah Tuhan, dulu pun aku tingkahnya macam setan. Jangan kau pikirkan aku nggak takut, aku pun takut nanti anakku tak cemana-mana. Apalagi kok nanti anakku nurun aku, ya cemana lah nasib gini. Apa nggak penting, aku punya Valeri loh, biar kau tahu aja sekecil-kecil ini. Valeri itu baru 7 tahun ya, tapi bolotnya udah lantam kali. Aku agak penting juga, aduh
aduh semoga Tuhan ya Allah aku berbuat karma baik kepada orang tuaku. Aku tidak mau lagi melawan orang tuaku karena aku takut nanti anakku durhaka. Aku tidak meminta balas budi dari ketiga anakku harus menghidupi aku pas nanti aku tua. Aku tidak meminta itu. Cukup nurut aja anakku. Jangan gila-gila jantan. Sakit kepala mama. Itu aja. Kalau misalnya nanti terjadi si Valeri ini gila jantan, apa yang harus kuperbuat? Aku mau kuapakan anak itu? Mau kurate? Mau kuapakan? Kutanyalah sama kau. Kau pun bingung kan? Mau kau cemanakan anak perempuan tadi itu? Apa anak laki-lakinya yang kau cari? Kan gak mungkin. Ada gila-gila di kepala kita nanti isinya. Jadi sebetulnya jadi mama ini tuh gak segampang itu. Aku ingat kali waktu aku masih belis-belisnya, gak bisa dibilangin waktu aku gatal-gatalnya masih gila jantan. Stres juga mamaku loh. Aku takut kali itu terulang sama aku, biar kau tau aja. Kau pikir gak kepikir sama aku itu? Dari kasusnya Nikita Mirzani kita bahas lagi ya. Dari kasusnya Nikita Mirzani kita itu bisa banyak-banyak belajar bahwa bukan di film-film aja ada anak yang durhaka sama orang tua. Ada anak yang berani melawan orang tua sebegitunya. Ya. Kita itu melihat filmnya Malin Kundang. Kita itu hanya berpikir bahwa itu hanya film aja, dan ternyata Malin Kundang itu tidak seberapa ternyata daripada si Loli Kundang. Aduh Tuhan, maaf guys, aku ketawa guys. Aduh Tuhan. Dia bilang ibu durhaka. Oke, kita bahas ibu durhaka. Memang banyak banget ibu yang tidak memperlakukan anaknya dengan baik, ya. Mungkin itu karena single mom itu harus menjadi seorang ayah, harus cari nafkah, harus mendidik anak, dan di samping itu anaknya nakal sekali. Bagaimana? Dan itu pernah aku alami sama anak pertamaku, ya. Aku keras sekali sama anak pertamaku, mungkin anak kedua dan anak ketiga, anak keempat dan anak kelima juga. Tapi itu karena anaknya juga bandel, ya. Anaknya juga bandel. Dan kita melakukan kekerasan sama anak kita. Ya, itu tidak saya ingkari, ya. Itu tidak saya ingkari, dan saya tahu itu salah, tapi semoga anak-anak saya menerima dan memaklumi akan hal itu, karena dia belum menjadi ibu, begitu ya. Dan semoga Loli, di saat kamu sudah menjadi ibu, semoga kamu tidak akan merasakan apa yang ibu kamu rasakan. Tapi namanya tabur tuai itu pasti ada, ya. Tabur tuai itu pasti ada, dan Loli pasti akan merasakan apa yang Loli perbuat sekarang, ya. Apalagi seorang Nikita Mirzani yang bekerja keras untuk anaknya, dia tidak punya siapa-siapa, and I can feel that, gitu. Jadi melo kan gua kalau udah ngomongin yang kayak begitu-begitu, ya. And then Loli lebih berpihak pada orang yang baru 1 kali 2 kali ngasih dia makan, sedangkan ibunya memberikan dia makan dari orok sampai dia sebesar sekarang, ya. Itu tidak dianggap karena dia merasa dia punya ibu yang durhaka sama dia, begitu. Loli, baik-baik ya nak, ya, baik-baik. And then aku juga pikir musuh-musuhnya Nikita Mirzani sekarang berkomplot, begitu ya. Seolah-olah mereka itu akan baik-baik saja dengan anaknya. Kita tidak pernah tahu nasib kita sama anak kita akan seperti apa, makanya jangan pernah mentertawakan orang lain, begitu ya. Ini videonya kayaknya agak panjang. Oke lah.
ya. Ini benar-benar kayak film. Ini benar-benar kayak film. Ya, tapi kita menonton yang tidak harus kita tonton. Tapi dengan adanya kasus-kasus ini, kita bisa melihat siapa yang korupsi, siapa yang menjadi simpanan, siapa yang menyimpan, siapa yang begini, siapa yang begitu. Akhirnya kita bisa tahu. Oke? Selalu berpikir positif. Jangan, semoga Loli tidak memberikan contoh pada anak-anak Indonesia yang selalu bilang orang tua durhaka, seperti itu ya. Oke, bye. Terus kena HP-nya, kacamatanya rusak. Kalaupun kena karena dorong-dorongan, terus lapor. Yang lapor laki-laki, terlapornya perempuan. Habis itu wawancara, sehat. Tidak ada terkena entah gigi otaknya, patah lehernya, gak adanya. Lapor. Pakai baju astronot abang besok-besok kemana-mana bang. Lagian kok susah sih Bang Rasman. Ini aku kasih tau sama kau ya bang ya. Kau tahu Mama Cilaura itu siapa? Kau tahu dia anak siapa? Kenapa gak momen itu kau ambil aja kesempatan biar hubungan kau bisa baik-baik sama Niki? Kau antarkan dia ke mamanya. Kau pun entah apa-apa aja, kau sendiri yang mancing. Udah tahu Duku bilang si Niki itu hari gila-gilanya. Mana ada takutnya, buktinya tengoklah. Nah, di kantor polisi pun bisanya kau disenggol dia. Kau ini, kau yang mancing. Kadang kau bilang datang jam 2, kadang kau bilang datang jam 11. Kau juga ini memang yang mancing, memang kau ini. Kecuali tadi pas kau lagi diwawancara di depan Polres, ginilah kepala kau karena kena gini. Atau rahang kau tuh geser, rahang bawah ke kanan, rahang atas ke kiri, gini dia jadinya. Kita jadi gini, gitu nggak apa-apa. Ini sehat kau masih tegak kau berdiri.